Tiba saja, Joe sudah dengan mudah menemui Chani. Chani adalah bos dari pemilik hotel atau ruangan yang mengisolasi Joe. Namun, sayangnya dia bukanlah dalang sebenarnya. Dia hanya pengolah dan pemilik hotel tersebut dan hanya menerima kemauan untuk kliennya serta tidak tahu nama asli dari kliennya itu. Namun, Joe di sini mendapatkan sedikit titik terang berupa rekaman pembicaraan si Chani ini dengan dalang tersebut. Joe pun pergi dan tentu saja tidak mudah karena anak buah Chani yang cukup banyak mengakibatkan Joe harus baku hantam. Dan tusukan pisau tertancap di punggungnya Joe. Tapi di sini Joe dapat selamat dan kabur dari gedung itu. Sesampai di hotel, Mary yang sedang berbicara dengan Dr. Tom dan menunggu Joe sadar dengan balutan perban yang ada pada punggung Joe. Saat Joe tersadar, lantas Joe menyuruh Mary pergi agar Mary tidak terlibat dengan Joe terlalu jauh. Dan sampai sini kita masih dibuat penasaran apa dan siapa penyebab Joe hingga dia dikurung selama 20 tahun. Next, saat Joe sedang berada di dalam bar milik Chucky, Joe ditelepon seseorang yang tak dikenal lagi. Tanpa disadari, sang penelepon sudah berada di belakang Joe. Sontak, Joe kaget dan hendak mengajar orang tersebut, namun dihalangi oleh anak buahnya. Orang itu yang mengatakan bahwa anak Joe berada di tangannya, memberikan 3 penawaran kepada Joe. Pertama, dia menunjukkan video rekaman istrinya yang diperkosa dan dibunuh kepada Joe. Yang kedua, serta bukti-bukti yang mengatakan bahwa Joe adalah pelaku dari semua kejahatan itu. Asal kalian tahu bahwa bukti-bukti itu didapat saat Joe pingsan setelah Coli dan orang-orang tak dikenal masuk yang mengambil sampel anggota tubuh Joe, sehingga penjebak dengan mudah menuduh Joe. Ketiga, $20 juta berbentuk berlian jika Joe bisa menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa aku? Maksudnya penculik yang menyekap Joe. Siapa gitu maksudnya. Dan kenapa aku mengurungmu selama 20 tahun? Dan jika Joe mampu menjawab pertanyaan itu selama estimasi waktu 46 jam, Joe dianggap menang. Dan pelaku penculik Joe akan menembakkan dirinya sendiri di hadapan Joe. Masalah tak sampai di situ. Di dalam waktu bersamaan, Joe diperlihatkan Mary yang disiarkan secara live kepada Joe hendak digengbeng oleh Chani dan para cecunguknya. Joe pun langsung pergi dengan cepat menjemput Mary. Tiba di sana, Joe hendak dibunuh oleh Chani dan anak buahnya. Akan tetapi pelaku yang mengurung Joe melarangnya dan memberikan imbalan segepok uang kepada Chani agar Chani pergi dari tempat itu dan tidak melukai Mary maupun Joe. Gue sempat bingung bagaimana pola otak si dalang ini, ngapain dan apa tujuan sebenarnya. Dia bisa segitunya sama si Joe ini. Tapi kalian tenang saja, karena plot twist yang akan ditunggu-tunggu akan segera tiba. Tetap ikuti sampai akhir. Oke, next. Saat Joe dan Mary berbincang-bincang, Joe menyadari saat dering teleponnya berbunyi, bunyi tersebut mengisyaratkan sebuah lagu dari suatu tempat dan benar saja. Lagu itu bernama Evergreen, berasal dari sekolah SMA Joe yang dulu. Joe dan Mary pun menemui mantan kepala sekolah tersebut untuk mengambil foto-foto kenangan kelulusan dulu di rumah kepala sekolah tersebut untuk melihat siapa sebenarnya pelaku semua ini. Karena sudah lelah, Joe pun pergi ke hotel bersama Mary. Joe pun mendapatkan titik terang di foto yang telah dia dapat di rumah kepala sekolah itu, yang bernama Adrian Price, dan meminta bantuan Chucky untuk menelusuri lebih dalam. Di tengah rehatnya Mary dan Joe, Mary memutuskan berendam dan mandi. Mary, yang setelah mandi dengan sehelai handuk yang menutupi tubuh seksinya, menghampiri Joe hendak mengganti perban di punggung Joe. Namun, di sini entah tiba-tiba si Mary ini sange dan mencium Joe. Dan kalian tahu sendirilah, akhirnya mereka mantap-mantap sampai mantap. Asyap.
Dan ternyata saat mereka menikmati surga dunia, Adrian sedang menonton mereka berdua melalui CCTV yang ada di dalam hotel. Lanjut, saat Chucky mengakses internet untuk mencari penyebab Adrian melakukan ini semua, Chucky menghubungi Joe untuk memberitahu bahwa ini semua adalah tentang pelacur itu atau adik dari Adrian yang bernama Amanda Price. Adrian yang menghack HP milik Joe segera mengetahui perkataan Chucky dan membuat Adrian marah sehingga membuat Chucky dilukai oleh Adrian. Sampai sini kita semua masih belum mengetahui ada apa dengan adik Adrian dan apa sangkut pautnya dengan Joe. Tetap ikuti ya seluruh. Joe dan Mary yang mendatangi sebuah sekolah untuk mencari dokumen penting. Di sana mereka menemukan dokumen dan melihat sebuah foto Amanda Price. Joe mengingat sesuatu saat dulu SMA di mana Joe sering menjahili Amanda karena Joe dulu juga termasuk siswa yang sangat jahil dan sedikit bermasalah. Joe juga mengingat sesuatu ketika dia berada di taman. Joe melihat sepasang manusia sedang enak-enak atau mantap-mantap dan betapa terkejutnya karena yang sedang bermantap-mantap pria itu adalah Amanda Price dan ayah kandungnya sendiri, yaitu Arthur Price. Gila, sumpah gila. Anak sama bapak, mata-mata, aduh, gak nyampe gua. Di sini kita juga masih belum tahu apa hubungannya semua ini dengan Joe sehingga membuat dirinya dikurung selama 20 tahun. Lanjut, ketika Joe hendak pergi bersama Mary, dia melihat kotak hijau dan ketika dibuka itu adalah lidah milik Chucky yang terpotong. Ya. Joe pun kembali ke hotel. Joe yang sudah diberikan estimasi waktu 46 jam untuk menjawab 2 pertanyaan tadi, segera hendak pergi menemui Adrian. Dan tiba di sana, Joe dihadang oleh satu anak buah Adrian dan dengan mudahnya anak buah tersebut dibunuh oleh Joe. Menyisahkan Joe dan Adrian berdua. Di sini terjadi perbincangan serius antara keduanya di mana si Adrian bercerita bahwa keluarganya dulu bahagia dan tiba saatnya Joe datang dan merusak keharmonisan keluarga Adrian. Ternyata setelah Adrian memergoki Amanda dengan ayahnya lagi mantap-mantap, Joe memberitahukan hampir seluruh sekolah. Akibatnya membuat Amanda stres karena diolok-olok oleh teman satu sekolahnya. Kasian juga sih Amanda ini. Arthur, ayah Adrian yang malu dengan kabar itu, Arthur mulai membantah seluruh keluarganya dimulai dari Amanda, istrinya, lalu Adrian sendiri. Akan tetapi Adrian adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Dan Arthur yang bunuh diri setelah membantai seluruh keluarganya. Joe yang mendengar itu masih tampak gak peduli dong dan hanya ingin Mia anaknya segera diselamatkan. Adrian pun mengajak Joe ke suatu ruangan. Di sana terdapat sebuah studio talk show buatannya sendiri yang hanya dilihat oleh satu penonton, yaitu Joe. Yah, itu dari rangkaian berita di televisi yang disiarkan di TV saat dilihat Joe di ruangan isolasi adalah rekayasa milik Adrian. Joe yang masih belum mengerti sangkut pautnya melihat Mia yang bermain biola tak jauh dari studio itu segera menghampirinya. Namun di sini Joe sedikit kaget karena Adrian menyuruh Mia berhenti bermain biola dan menyuruhnya pergi. Joe yang marah dan Adrian yang menjelaskan itu adalah asli. Dia adalah musisi handal dan Adrian mempekerjakannya saat Ashley berumur 10 tahun. Lantas Joe pun memukul Adrian di wajahnya. Joe dengan santainya mengatakan pada Joe, "Kau tahu kenapa aku membebaskanmu?" Tutur Adrian melanjutkan pembicaraannya dan inilah plot twistnya. Adrian membutuhkan waktu mengganti nama Mia, mengganti seluruh datanya, mencarikan keluarga pengasuh yang tepat untuk Mia. Sehingga membuat Mia menjadi penyayang, penolong, sensitif dan peduli serta senang membantu orang yang kesusahan. Yang tak lain, Mia sekarang diganti namanya menjadi Mary. Di mana Joe yang tak sadar bahwa Joe telah melakukan enak-enak dengan anaknya sendiri. Yang tak lain, semua ini adalah rencana balas dendam Adrian yang sakit hati kepada Joe karena kebahagiaannya direbut.
di mana dari awal Joe dikurung sampai Joe bertemu dengan Mary adalah rencana Adrian. Bagaimana menurut kalian plot twist yang tidak tertebak, bukan? Joe pun tampak stres dan menangis serta menginginkan dirinya mati saja. Akan tetapi tak lama kemudian setelah Adrian sudah merasa telah menyelesaikan semua rangkaian rencananya, dia mengatakan bahwa Joe adalah pemenangnya. Dan Adrian bunuh diri tepat di hadapan Joe. Lalu scene berganti. Joe menuliskan surat kepada Mary tentang Joe yang tidak akan pernah lagi tampak di hadapan Mary karena rasa bersalah dan malunya yang teramat besar karena sudah mantap-mantap dengan anak darah dagingnya sendiri. Joe mengatakan dia sangat mencintai dan menyayangi Mary. Joe menyuruh Mary melupakan Joe dan mencari kehidupan yang lebih baik serta laki-laki yang dapat memberinya kebahagiaan. Joe pun dengan penyesalan kembali menuju Cheney dan memberikan sejumlah berlian agar dirinya bisa masuk ke ruangan isolasi itu untuk menyesali kehidupannya selama ini, dan film pun berakhir. Oke seluruhku, itu tadi adalah alur cerita dari film Old Boy, di mana memiliki plot twist yang sama sekali tidak terpikirkan oleh gue saat gue menontonnya. Dan pesan-pesan yang dapat diambil adalah jangan mengganggu urusan orang lain. Terus ya itu aja sih. Oke, kurang lebihnya seperti itu dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.